Hai teman-teman, ini aku lagi di daerah Kuningan loh. Terus aku lagi di butik di desainer yang sering aku ajak show. Namanya Arsita Craft by Arsita. Yuk kita lihat koleksinya. Datang. Ini dia desainernya. Namanya Bunda Arsita. Salam kenal semuanya. Oke. By the way, ini semuanya handmade atau dari mana gitu? Iya, semuanya homemade. Jadi kita punya karyawan, desain sendiri, kita desain sendiri juga, dan inilah hasilnya dengan berbagai macam model dan motif corak yang bertabrakan dengan cirinya seperti itu biasanya. Ada juga lukis kain. Ini Kak lukis kainnya. Ini lukis kain. Ini favorit banyak yang suka, banyak orderan ini, pesanan juga banyak. Ada yang minta wajahnya sendiri juga ada. Oh. Bisa. Kita lukisnya lukis tangan biasanya antara 11 sampai 2 bulan. Ya. Ada tas gambar mini Jakarta, ada yang Papua, ada yang Batak, ada Padang. Semua nggak jauh dari budaya kita. Oh. Ada kalung, bando, gelang, anting. Kira-kira yang cocok sama Britney yang mana nih Tan? Yang mana Ini nih? ini Oh, kebetulan pakai yang baju dipakai ini. juga Oh iya, ini koleksi Bunda Koleksi juga. Bunda. Cuman kalau yang bando, kalung ini kan batik ya, jadi nggak masuk dengan baju ini. Mendingan kalau mau pakai yang bando dan lain-lain itu pakai batik bawahnya. Ini brocade bisa dibantu dengan batik. Seperti ini, simple kan sebenarnya? Simple tapi cantik. Ini juga simple. Tadi yang dibawa Britney juga simple ya, cantik ya. Besok kita saksikan di acara di Ah, kita kan mencari oleh-oleh. Oleh oh. khas Jakarta. Nah, ini dia tote bagnya Jakarta Indonesia. Pouchnya buat oleh-oleh, buat souvenir, gantungan. Oh, gitu. Nih, Oh ya. Lucu ini ya. buat gantungan pernak-pernik di tembok. Gimana? Ini sendiri. Bikin sendiri semuanya. Awalnya udah lama ya, dari tahun 2003 itu Bunda sudah bikin kebaya-kebaya terutama untuk anak. Jadi tadi dulu itu anak saya modeling juga, waktu itu dia masih TK, saya bikin sendiri dan banyak orang yang suka. Akhirnya pesen kebablasan sampai sekarang. Nah, cuman dulu tuh fokusnya nggak cuma kebaya, ada beberapa baju lain seperti gamis dan lain-lain. Tapi kalau sekarang ini saya lebih sen ke kebaya karena saya pengurus juga di Perempuan Berkebaya Indonesia Jakarta dan pembina juga di komunitas anak namanya Baik Berbudaya Anak Indonesia dengan Kebaya. Jadi kenapa di sini mayoritas kebaya? Walaupun ada outernya, ada wasra dan lain-lain, tapi lebih fokus ke kebaya. Tante juga sering bikin show-show juga ya, Iya, betul. sampai ada akhirnya dipertemukan dengan Britney juga. Nah, ini udah berapa tahun ya? Udah lama, lumayan lama. Jadi model salah Jadi satu model. Tante. Nah, dari semua yang di sini yang paling banyak diminati sama anak muda tuh yang mana sih? Mungkin yang seumuran Britney deh. Muda lebih ke urban ya, Urban. urban kebaya, karena lebih simpel. Memang tujuan udah bikin itu kan agar anak-anak muda itu kenal kebaya dan merasa kalau pakai kebaya itu gak ribet, gak gerah, gak ribet, nyaman dan bisa juga lo funky gitu kan. Bisa dipakai dengan hood misalkan, jadi gak harus yang dia wisuda baru pakai kebaya atau kondangan baru pakai kebaya, tapi di segala situasi itu bisa dipakai. Ada juga kebaya kaos, nah itu paling laris kebaya kaos. Oh, paling laris. Kalau kisaran harga sendiri mungkin Harga dari kalau kebaya dari 150.000 sampai 2 juta. sampai 2 juta. Nah, kita ngomongin sekarang kain nih. Iya. Kan unik ya, yang kita tahu kan kain ya kain aja, kain batik atau kain apa. Ternyata ada kain lukis. Apa sih yang dimaksud dengan kain lukis itu? Kain lukis nih kain yang dilukis dengan tangan. Jadi bukan sablon ya. Kadang-kadang orang salah mengerti dia dikiranya sablon. Tapi kita lukis di atas lurik. Jadi nggak cuma polosan, ada yang polos tapi banyak yang diminatin itu antara lurik atau tenun. Lukisan di atas kain tenun. Itu yang banyak peminatnya. Dan kebanyakan mereka pakai untuk bawahan seperti yang di depan
Biasanya mereka mesen untuk apa nih? Untuk nikahan kah, acara Nah, atau apa? biasanya untuk show sih anak-anak itu. Oh, untuk show. Untuk show karena senangnya terutama wayang, gambar wayang dan gambar penari. Kalau yang kain ini kan, karena tadi tante bilang kan nggak sebentar ya ngebuatnya. Sebulan sampai 2 bulan. Sebulan sampai 2 bulan, berarti harganya nggak mungkin ini dong. Harganya juga nggak terlalu mahal sebenarnya. Macam-macam, tergantung kainnya juga. Ada mulai paling ini 450.000 sampai sekitar 1 jutaan. 1 juta. Tergantung gambarnya. Serumit apa dan sebesar apa. Biasanya paling rumit orang yang request apa nih? Gambar apa? Selama ini belum ada yang dikeluhkan sama pelukis ya, selama bisa dilukis gitu ya. Yang mau Bunda sampaikan, Bunda akan membuat, kan saya mau show nih Mbak di Iya. Malaysia 2 bulan lagi. Saya mulai membuat lukisan rumah warna-warni. Nah, Lukisan rumah warna-warni. Kenapa jadi tuh? nanti di sana itu ada wayang warna-warni karena terus terang di Malaysia itu mereka lebih taunya itu batik itu warna-warni. Bukan batik seperti kita sogan yang gelap, itu enggak, tapi warna-warni. Jadi saya mau membuat sesuatu yang memang sesuai dengan minat di sana. Warna-warni. Terinspirasi dari rumah warna-warni. Rumah warna-warni dan wayang warna-warni. Karena wayang sogan kita sudah pernah show waktu itu di hotel ini. Ya, waktu itu Pak. Nah, itu sekarang saya mau bikin yang tidak sogan lagi, tapi wayang berwarna. Nah, kapan itu acaranya mungkin? Untuk yang di Malaysia tanggal 26 sampai 28 Juli. Kemudian Juli yang di Lampung saya juga udah siapkan lukis khas Lampung. Jadi ada pakaian, ada pengantin Lampung, ada rumah Lampung, ada siger, itu tapi dilukis semua. Itu tanggal 22 Juli. Dalam waktu dekat bakalan ada show lagi? So setiap Sabtu Minggu ada. Padet. Sabtu Minggu ada dan itu kadang sehari 3 sampai 6 kali show, maksimal 8 show di satu hari. Tapi untuk persiapannya sendiri tuh kan setiap minggu ada ya katanya. Ada. Berarti setiap minggu pun mengeluarkan karya-karya baru Iya. pastinya. Diusahakan baru, kalau nggak baru pun yang belum pernah keluar pastinya ya, pengennya seperti itu. Jadi orang nggak bosan dengan kita, dengan Gata selalu berkarya. Walaupun kadang di mix aja atas bawahnya gimana, tambahin atau apa, tapi sesuatu yang baru. Terinspirasi dari mana aja sih? Biasanya kadang kan nggak setiap manusia inspirasi selalu ada ya. Biasanya dapat dari mana aja? Kalau aku tiba-tiba ya, dia kadang-kadang lagi ngobrol gini langsung yang aku ada ide gitu, baik aku ada sesuatu nih. Jadi kayak nggak direncanakan aja sih, kalau direncanakan malah nggak keluar. Jadi kayak kita jalan kemana, terus tiba-tiba kok, ya, kalau ini kayaknya bagus deh gitu, di mix ini bagus deh gitu. Jadi oh ini aja, apa langsung. Tetap bertahan untuk bikin usaha batik ya. Dimana orang banyak yang bikin skincare, properti atau Iya. apa, tetap di Tetap batik. pasrah, Alasannya. karena alasannya siapa lagi kalau bukan kita yang nguri-nguri budaya, ya kan? Jadi wastra ini tetap harus kita jaga, kita bagi ke anak-anak penerus kita, biar mereka mengenal juga kebaya itu yang benar seperti apa. Jangan asal bahannya brokat disebut kebaya, enggak juga gitu kan. Jadi harus ada pakem-pakemnya yang harus dia tahu. Walaupun dia pakai yang urban begini, tapi ada pakemnya loh, ini bukanya depan misalkan, kemudian simetris, ada lengannya, ya itulah kebaya. Jangan asal brokat dibikin blus juga bukan kebaya kan. Iya. Nah, Tan, ini kalau orang mau datang ke sini tuh, Tante ada di mana aja mungkin kalau mau nyewa atau mau beli baju Kalau hasil karya? teman-teman bisa lihat juga di Instagram Bunda, di Arsita Craft dan Arsita Lestari. Tapi kalau mau janjian ketemuan bisa di ITC Kuningan, karena ini baru 2 hari kita pindah ke sini. Di ITC Kuningan lantai semi dasar nomor 6162. Di sini bukan hanya bisa ngebeli ya, nyewa juga bisa. Sewa juga bisa. Ada gaun-gaun yang bisa disewakan, ada kebaya glamor juga. Boleh DM dulu atau kita chat dulu lah kalau mau seperti apa, nanti lihat atau lihat di Instagram, silakan. Tulisannya seperti itu ya di sana.
Iya. Arsita Arsita Craft. Craft. Iya. Itu kalau dicucinya gimana tuh? Kak? Itu kalau yang penting nggak usah dengan mesin cuci. Oh iya. Gituin aja. Terus kalau setrika di belakangnya. Aku liatin yang